Banyak sekali kita gak menyadari, orang Kristen gak menyadari matanya melek, jasmaninya melek, rohaninya mati. Atau rohaninya buta gitu loh. Banyak kali Tuhan Yesus ngomong juga loh di Alkitab ya. Lebih baik matamu kalau berdosa ya dicungkil loh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siang hari ini saya akan berbicara seperti biasa ketika kita mau sharing firman ya saudara. Kita tanya apa sih yang Tuhan mau ngomong begitu ya. Terus kemudian saudaraku, dalam beberapa minggu ini satu ayat firman, dua ayat firman ini muncul seperti keluar dari kepala saya saudara ya. Seperti meremah sekali, saya tahu apa sih maksudnya, saya selidiki saudaraku ya. Dan saya gali supaya saya tahu pesan apa yang Tuhan mau sampaikan. Hari ini saudaraku saya kasih tema, khotbah saya adalah mau bangkit dan jadi terang, jaga matamu. Ya, semua punya mata? Amin. Oke, kita baca firman-Nya dulu. Kita baca firman-Nya dulu. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Oke, berikutnya. Mata adalah jendela jiwa dan tubuh. Apa yang kita lihat akan menentukan bagaimana kita berpikir. Dan apa yang kita pikirkan akan dipahami dalam kata-kata dan tindakan. Jadi kalau saya ngomong mata secara jasmani, saya percaya kita semua punya mata. Nah, kalau mata jasmani ini adalah organ vital yang kita tuh harus jaga. Yang kita harus jaga, kalau Yesus bilang, Alkitab ngomong bahwa saudara dan saya adalah biji matanya. Maka kalau kita ini sebagai biji matanya Tuhan, Tuhan akan menjaga saudara dan saya. Amin. Maka segala musim, setiap musim yang kita lewati tidak lepas dari penjagaan daripada Tuhan. Amin ya? Oke, jadi kalau misalnya saya ini kan pakai kacamata saudara ya, jasmani, mata jasmani saya. Kalau saya ini karena saya minus saudara, minus jauh saudara. Jadi saya kalau lihat jauh tuh nggak jelas, gitu. Tapi kalau dekat jelas. Tapi kalau ada saudara yang silinder, nah kalau yang matanya silinder itu katanya kalau melihat itu seperti bayangan, banyak bayangan. Ya muncullah, jadi dia punya ilmu Naruto 1000 bayangan. Ya karena silinder begitu. Itu mata jasmani saudara ya, mata jasmani. Nah, mata jasmani ini saudaraku hanya dapat melihat dengan tajam atau jelas kalau pandangannya tunggal atau fokus. Jadi nggak mungkin saudara kalau saya membaca yang ada di sini Pentakosta terus saya membaca di sana. Lama-lama satu di sini, lama di sana, satu situ. Nah, lama-lama jereng mata saya. Nah, saudaraku, waktu kita memiliki mata yang baik dikatakan nih, kalau kamu mau bangkit, kamu mau jadi terang, kamu harus jaga mata. Ya, saya mau bahas nggak cuma mata secara jasmani, tetapi mata rohani kita, saudara. Ya, mata rohani kita, karena kalau mata jasmani kita ini yang vital ini, saudara pun nggak jaga, saudara, akibatnya kita bisa nabrak-nabrak. Ya, kalau kita nggak punya mata atau tutup mata, kegelapan datang, saudara kan jalan pasti akan nabrak-nabrak. Tapi ada banyak orang punya mata, tapi nggak lihat juga, gitu loh. Nah, ini yang saya mau bahas, saudaraku ya. Saya mau bahas bahwa waktu kita mau bangkit dan jadi terang, saudara harus menjaga mata rohani kita. Amin. Mata jasmani saudara silinder, minus, saudara pakai kacamata. Tapi mata rohani kita, banyak sekali kita gak menyadari, orang Kristen gak menyadari matanya melek, jasmaninya melek, rohaninya mati. Atau rohaninya buta gitu loh. Banyak kali Tuhan Yesus ngomong juga loh di Alkitab ya. Lebih baik matamu kalau berdosa ya dicungkil loh. Coba. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah saya ini mau
pelan-pelan saudaraku, karena waktu saya mulai menggali apa sih maksudnya mata yang baik gitu ya. Karena mata yang baik adalah pelita tubuh. Ya saudaraku, jadi mata yang baik tuh kalau ada matamu baik itu teranglah seluruh tubuhmu, dikatakan firman Tuhan. Jadi betapa gelapnya kalau matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu saudara. Jadi waktu saya mencoba menggali apa yang dimaksud dengan mata yang baik, ya, saya hari ini saya mau ajak saudara belajar satu kata dalam bahasa Yunani, saudara. Ini asing juga ya, bahasa asing gitu ya. Karena saya juga nggak belajar bahasa Yunani. Tetapi waktu saya membaca artikel ini saya sangat diberkati, saudara ya. Jadi coba saya, kategori mata yang baik dalam bahasa Yunani memakai kata haplos. Ya, haplos. Ngomong sama-sama, haplos. Oke, yang berarti 3 hal. Pertama, itu mata yang baik adalah single atau tunggal. Pandangan yang single atau tunggal. Yang kedua, dikatakan haplos itu adalah simple atau sederhana. Yang ketiga, haplos itu perfect atau sempurna. Ya, jadi sempurna saudaraku. Nah, saya akan melihat satu persatu, saya ajak saudara melihat satu persatu. Haplos atau single atau tunggal ya. Haplos yang pertama single atau tunggal. Firman Tuhan katakan, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Nah saudaraku ya, jadi kalau mata rohani kita haplos yang pertama adalah single atau tunggal, saudaraku ya, itu dikatakan tunggal itu fokus, saudara. Jadi tunggal itu fokus dan tidak terbagi-bagi sepenuh hati, gitu loh. Jadi waktu kita mau bangkit dan menjadi terang, yang pertama mata kita harus dijaga supaya tetap fokus, tetap tunggal, tetap single ke arah mana. Jangan lihat, makanya perbandingannya gini. Sekarang ini ada begitu banyak ya orang yang pandangannya tunggal, fokus kepada Allah, bukan berarti dia terpisah dari kehidupan sehari-hari, tapi ia terpisah dari keinginan duniawi. Mata merpati, matanya fokus pada satu tujuan, pandangan tunggal artinya tidak terbagi-bagi. Tuhan memuji, mempelai perempuannya, kamu cantik karena kamu fokus sama Tuhan. Jadi hari-hari ini saya melihat, saudaraku, ada banyak orang tidak fokus. Karena pandangannya tunggal atau pandangannya terbagi. Nah tadi itu ada sebelah ke surga, mata satu ke surga, mata satu di dunia gitu loh. Nah jadinya lama-lama surga dunia jereng saudaraku ya. Ya satunya mata yang ke sana akhirnya nggak tahu harus kemana. Nah banyak orang saudaraku, nah makanya Tuhan bilang kalau kamu mau bangkit jadi terang, fokus matamu tuh harus kepada surga dan kebenaran. Kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran. Jadi waktu kita merpati, saudaraku, di dalam perjanjian lama burung merpati adalah memiliki sifat dia itu setia ya, tetapi dia juga fokus kepada sebuah tujuan. Makanya waktu ada Bahtera kan, kebanjiran kan ya, tsunami gitu kan. Terus untuk tahu daerah mana itu sudah kering, surut apa belum kan dia ngutus burung merpati. Ya, burung merpati ini diceritakan gini. Burung merpati itu kalau apalagi kalau yang melepas itu ditinggalin pasangan ya, punya pasangannya. Jadi kalau betinanya masih dipegang oleh yang melepas, kemudian si cowoknya dilepaskan, dia akan suruh kemana aja, dia akan datang lagi kepada yang memegang si betina. Sampai di sini paham? Oke, sekarang kalau saya bicara sama saudara, sekarang misalnya Anda ini burung merpati yang dilepaskan oleh izin daripada suamimu untuk terbang ke Hong Kong. Ya, ini merpati ini bisa fokus akan kembali ke suaminya enggak? Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau enggak tadi saya muncul gitu. Karena waktu merpati dilepas dia punya satu tujuan. Tujuannya itu tunggal saudaraku. Sehingga waktu diutus ya terbangkan, dia akan ingat kembali ke rumahnya. Nah kok tiba-tiba saya ingat bagaimana seandainya kalau kita ini kan dilepas sama suami ya, keluarga kan, izin kan. Saudara dapat izin suami kan baru ke sini.
Ya diizinkan karena pasangannya di Indonesia, suaminya melepas Anda terbang ke Hong Kong. Nah biasanya di Hong Kong ini banyak kejadian. Sudah di Hong Kong sukses, banyak duit, gajinya setiap bulan lebih tinggi, penghasilannya lebih banyak daripada suami. Akhirnya apa? Lupa suami. Jujur ya. Oke. Jadi jangan sampai kayak begini. Jadi Tuhan mau kita itu punya seperti mata merpati. Mata merpati itu fokusnya kepada satu tujuan. Nah, yang suka menarik kita keluar daripada kehendak Tuhan itu karena apa? Daya tarik yang ada di bumi. Setuju gak? Nah nanti berikutnya saya ngomong lebih detail lagi. Apa saja yang di bumi ini menarik kita sebegitu rupa sampai kita akhirnya keseret tinggal di bumi. Padahal kita ini pendatang di sini dikatakan. Di Hong Kong kita pendatang bukan? Iya, di bumi juga kita pendatang kan? Penduduk aslimu mana? Oh, kerajaan surga. Jadi ingat kalau kita ini penduduk kerajaan surga berarti kan jati diri kita ini dari surga. Betul gak? Lalu waktu saudara diturunkan ke bumi, ke dunia, saudara malah lupa surga. Fokusnya di bumi, kebutuhan di bumi, apa-apa yang ada di bumi. Sampai akhirnya fokus kita terbagi-bagi. Ya terbagi-bagi akhirnya apa? Kalau nggak sampai jatuh, ya oleng. Atau matanya jereng sebelah. Ya udah gitu saudaraku. Nah lalu saudaraku waktu kita melihat ini, orang yang pandangannya tunggal ya, fokusnya kepada Allah. Jadi fokus kepada Allah bukan berarti dia terpisah dari kehidupan sehari. Kita tuh tetap di bumi nih, saudara. Ini kita tetap tinggal di dunia. Tapi kita punya fokus kepada Allah. Kita nggak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Yang Tuhan mau kita terpisah dari keduniawian, keinginan yang ada di duniawi. Banyak nggak yang ada di dunia kamu punya keinginan? Contohnya apa? Apa? Punya rumah. Wah, haleluya. Punya rumah. Ya saya ingat. Saya jadi ingat waktu saya sibuk kepengen berumah tangga. Kemudian saya pengen punya suami. Kemudian setelah rencana PDKT. You know PDKT? Apa? Apa itu? Hah? Oh, pendekatan. Tapi saya punya satu lagi. PDKT adalah pastikan dia kehendak Tuhan. Jadi mantapkan kalau lagi PDKT bukan cuma pendekatan, tapi waktunya adalah memastikan dia kehendak Tuhan bukan. Ya jangan cuma deket akhirnya jadi hilang lagi dari Tuhan. Ya, jadi waktu PDKT ini yang keinginan duniawi ini saudaraku begitu banyaknya sampai saya kepengen nanti nikah, udah nanti mulai mikir pernikahan, nanti saya mulai mikir bagaimana saya punya anak, habis gitu saya mulai mikir nanti anak sekolah, nanti anak gede, universitas, sampai saya mikir sejauh-jauhnya saudaraku, ternyata nggak ada satupun. Nggak ada tuh yang terjangkau oleh saya gitu ya. Ya jadi begitu banyak keinginan itu saudaraku. Nah jadi mata merpati matanya fokus pada satu tujuan. Pandangan tunggal artinya tidak terbagi tadi ya saya ngomong. Nah jadi waktu Tuhan memuji mempelainya karena cantik. Pengen gak sih saudaraku ketemu Tuhan nanti Tuhan bilang, ih kamu cantik. Pengen gak? Kamu seneng gak sih kalau jalan tuh terus ditemui, ih kamu kok cantik ya, makin cantik gitu. Ada yang ngomong ke saya, dia bilang, Kak Napsi kalau di Zoom tuh gak cantik ya. Tapi kalau di dunia nyata lebih cantik katanya gitu ya. Jadi puji nama Tuhan, jadi saya gak pakai kamera yang tipu-tipu gitu kan. Ya jadi gak apa-apa lah, yang penting kan dunia nyatanya ya. Tapi keduanya akan lebih bagus juga kalau dunia nyata dan dunia maya cantik gitu ya. Tapi saudaraku, udah yang penting kita ada di dunia nyata. Nah, kita nggak terlepas dari kehidupan sehari-hari, tapi kita terpisah, saudara.
Ya terpisah dari keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Apalagi saudaraku, waktu ya saudara itu nonton film-film yang romantis, drama-drama yang wah pokoknya sultan gitu ya, tiba-tiba ketemu gadis desa begitu ya, terus kemudian jatuh cinta. Saudara waktu mikir nonton film-film kayak begitu, kamu akan berimajinasi enggak? Munculkan imajinasi, oh iya ada sultan datang ke Hong Kong, ketemulah TKW lagi ada di Victoria, tiba-tiba dia jatuh cinta, maka aku akan dipindah ke negara lain begitu ya. Itu memang ada ya, memang ada gitu ya. Tetapi kalau kita keterusan saudaraku, akhirnya mata kan, tadi saya bilang, kalau kok gak jaga mata, baik tontonan, baik penglihatan kamu, kalau kamu gak jaga, kamu akan ditarik. Tadi mata itu jendela jiwa. Ya dan tubuhmu. Jadi kalau matamu, apa yang kamu lihat dengan matamu, kamu akan mulai berpikir, mulai berperasa, mulai mengingini. Bahkan orang lain pun punyanya orang lain kamu mulai nginginin. Apalagi kalau yang suka nonton tuh film-film yang aduh pelakor begini dan begini. Itu saudaraku bahaya kalau matamu dipakai untuk itu, karena kau akan berimajinasi ke arah itu. Padahal dunia nyata itu cuma film. Ya itu tontonan dunia nyata kita sekarang. Sekarang Anda di Hong Kong, kita lagi bekerja jadi tentara Kristus wanita. Ya kita nggak berhadapan dengan sultan-sultan kaya di sana. Ya kalau ada puji nama Tuhan yang ketemu sultan kaya, jatuh cinta sama kita begitu ya. Oh puji nama Tuhan. Tetapi saudaraku, mari kita kembali ya memiliki, Tuhan bilang haplos ya, haplos memiliki pandangan single dan tunggal atau fokus kepada Tuhan dan kebenarannya, kepada surga, tempat dari mana kita berasal. Seperti itu. Lalu berikutnya, yang kedua. Jadi ini ada film firman Tuhan kata gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ada tuan nih di dunia ini saudaraku ya. Ada tuan, yang pertanyaan saya, siapa yang menjadi tuanmu saat ini? Dan siapa yang menjadi fokus hidupmu? Kalau saudara punya fokus punya rumah, pengen punya rumah, saudara kerja keras siang malam ganting tulang, ingat aku mau bangun rumah. Benar gak? Nah saudara ingat waktu datang ke Hong Kong, saudara dari Indonesia punya fokus apa? Bekerja? Ada uang? Apa? Bangun rumah. Ada yang mikir, datang ke Hong Kong, aku punya anak, aku harus kasih dia sekolah, aku harus berikan dia pendidikan yang lebih baik daripada saya, emaknya gitu kan. Anda semua punya tujuan ke situ kan, ke arah itu, sehingga saudara di sini jadi Cinderella, dibanting sana, diuper sana, diuper situ gitu kan. Tapi itu nggak mematahkan semangat saudara. Karena apa? Saudara punya tujuan berjuang, golnya anak saya harus berpendidikan, anak saya harus berhasil. Saudara ada di sini kerja keras, ya kerja begitu kayaknya ya tadi tuh banting tulangnya dibanting-banting. Oke. Jadi sekarang siapa yang menjadi tuan kita, fokus kita saudaraku ya. Karena uang dan Tuhan itu bilang, uang itu menjadi saingan yang kuat buat Tuhan. Karena orang akan mudah sekali dengan keseret dengan keuangan. Apalagi ya saudaraku, hari-hari ini keadaan makin sulit, kemudian orang mulai berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati artinya tidak fokus pada satu tujuan. Jadi kalau mendua nih, tadi kan ada dua mamon, atau saudara ada Tuhan dan ada mamon. Kemudian ada dunia rohani dan rohana, gitu ya. Terus kemudian saudaraku, waktu kita mendua hati, ya, waktu mendua hati saudara nggak akan tenang dalam hidupmu. Ya karena apa? Kamu akan bimbang terus. Contoh lah ya, contoh kalau tadi saya dengar cerita, tiba-tiba ada cerita, ini anak kayaknya ceritanya agak
ribet gitu. Saya bilang, kamu mau cerita nggak sih? Ribet amat, saya bilang begitu ya. Cerita tentang PDKT gitu ya. PDKT sama cowok, yang cowok satu belum kelar, dia punya satu lagi. Nah makanya saya bilang, ribet banget sih hidup kamu gitu kan. Selesaiin yang satunya dulu, baru nyambung ganti gitu kan. Kalau kamu langsung yang satu belum selesai, lulus kamu punya cadangan, nah kamu akan cuma jadi pelarian. Ya pastikan gitu kan. Saya ngomong sampai bilang gitu, hidupmu ribet banget gitu kan. Ngomong jujur, akhirnya dia terbuka saudara ya. Jadi terbuka. Jadi begini saudaraku, waktu kita ini orang yang mendua hati, hidupnya tuh tidak akan tenang. Jadi kita tuh bilang harus fokus. Ya fokus kepada Tuhan, kepada surga, kepada kebenaran gitu. Bukan berarti kamu harus lepaskan dunia ini, belum waktunya. Kalau kamu harus tetap di dunia, ya jalanin aja, lakukan aja yang ada di dunia ini. Tetapi kembali, fokus matamu, mata kita, tujuan kita satu, ya menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya saya hidup benar, saya enggak hidup dalam dosa, seperti itu. Jadi kalau kita tuh harus sekarang ya ngomong, nggak boleh dua hati gitu, kita harus fokus kepada pandangan yang tunggal atau single. Berkata ya, tidak pada dosa, berkata yes pada kebenaran. Karena banyak orang, sekarang lah kita di dunia begitu banyak menghadapi banyak godaan-godaan untuk kita menarik kita jatuh dalam dosa. Biarlah terang Tuhan mengalir dalam kita sehingga mata kita jelas melihat mana yang benar, mana yang salah. Nah saudaraku ya, saya dipancing-pancing nih untuk emosi saudara. So, teman-teman ada banyak yang sekarang Imlek kan ada buat banyak kue-kue ya. Siapa yang di rumahnya banyak kue? Buat kue maksud saya. Oh ya loh, koko itu loh. Nah, ya jadi gini, saya ini tiap tahun buat saudara ya. Yang apa itu? Hah? Bukan. Yang bukan. Itu loh yang dari ketan, beras ketan tuh. Ningko. Nah, tiap tahun kan saya buat saudaraku 6 loyang sampai 8 loyang. Saudara. Itu bukan untuk kita semakan, dibagi-bagi. Nah, udah begitu kalau setiap kali udah dibagikan, itu orang akan kasih kabar, enak loh buatanmu gitu kan. Ya buat lagi gitu kan. Nah, udah bertahun-tahun saya lakukan itu. Tiba-tiba kemarin itu nyonya saya bilang terlalu encer sehingga waktu digoreng, waktu diangetin dia selalu terlalu meleleh begitu kan. Nah, udahlah bolak-balik. Tapi tuanku bilang enggak kok, huseka dia bilang gitu kan. Huseka dia bilang gitu ya. Tetapi saya merasakan nyonyaku tiap hari ngomongnya itu terus. Akhirnya lama-lama, kenapa aku jadi tertuduh dan terintimidasi dan merasa bersalah begitu kan? Terus sampai Tuhan ingat gini, ingat yang menentukan, yang memutuskan kamu akan tertuduh, terintimidasi, merasa bersalah itu siapa? Siapa? Kita bukan nyonya saya, gitu kan? Akhirnya saya ngomong, iya Tuhan. Memang dia itu kok menuduh dan mengintimidasi saya. Saya mau katakan hari ini, semua yang menuduh, mengintimidasi dan mempersalahkan saya tidak punya tempat. Saya bilang terima kasih nyonyaku yang baik, nyonyaku yang murah hati, nyonyaku yang lemah lembut, begitu ya. Saya mulai ngomong seperti itu, apa? Mengalahkan nih. Ya mengalahkan godaan untuk apa? Jengkel, untuk tertuduh, untuk terintimidasi. Nah saudaraku, tadi menara doa coba. Tim media itu sudah usaha siap-siap jauh-jauh jam gitu kan. Tapi pada hari hanya macet-macet juga gitu ya. Akhirnya saya masuk gantiin. Nah tapi saya ingat ya. Itu kayak ada ngingetin. Ingat kemarin kamu sudah di sana lulus gitu. Diuji kamu tertuduh dan terintimidasi, aku lulus itu. Kalau hari ini kamu tertuduh, saya bilang enggak. Hari ini pun saya tidak akan tertuduh dan terintimidasi karena kesalahan tim media, saya bilang begitu ya. Makanya saya senyum aja, salah-salah baca DNA, nggak apa-apa. Padahal baca DNA tiap minggu gitu ya. Tapi ternyata waktu ditodong pas begitu, hilang semua diingatan. Haleluya, saya bilang nggak apa-apa, saya senyum gitu ya. Saya bilang mungkin tim media supaya tim media jangan tertuduh juga kan. Merasa Novi itu
Maaf kak, si Henny bilang maaf kak, enggak apa-apa, tenang, jayo gitu kan. Iya saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena apa? Di tengah-tengah seperti itu kadang-kadang kita akan mudah terpancing untuk menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau mungkin kesulitan itu bisa menyalahkan Tuhan. Tapi saudaraku, waktu saudara jaga matamu, jaga hatimu, engkau akan terhindar dari semua itu. Dan kau akan keluar sebagai pemenang. Oke, yang berikutnya. Yang kedua. H+ kedua adalah simple atau sederhana. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Untuk bangkit dan menjadi terang, ya, kita jaga mata, ya. Jadi orang yang ini lawan katanya ya. Kalau nggak simple atau sederhana itu kan tadi bilang tadi banyak keinginan. Orang yang banyak keinginan itu katakan sulit tidur, sulit doa, sulit hidup, nafas aja sulit. Ya. Jadi ini orang itu rumit ya. Orang ini rumit, tidak simpel dan tidak sederhana. Karena apa? Banyak keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan. Benar gak? Kita ingin ini, kita ingin itu, kita ingin terbang sana, ingin terbang situ. Emang burung gitu kan? Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu kita H+ yang kedua itu jaga matamu untuk tetap simple dan sederhana. Jangan ribet dan rumit hidupnya. Semakin saudaraku rumit hidupnya, ya dia bilang Kristen yang taat adalah Kristen yang tidak rumit. Kristen yang taat fokus pada tujuan. H+ ketiga, perfect atau sempurna. Jadi jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah saudaraku tadi saya ngomong ada begitu banyak orang yang rumit saudara. Karena banyaknya keinginan yang kita nggak sulit mencapainya. Saya tahu waktu sekarang saya bisa merasakan ya. Orang dulu saya cerita tadi. Rumit hidup saya ketika saya mulai mikirin yang ada di dunia. Mulai ingin ini, ingin itu, ingin mana gitu ya. Akhirnya apa? Saya ribet, saya rumit gitu. Lama-lama mikir-mikir mau rumah tangga, berat beban kayak orang mikul beban berat gitu loh. Sehingga ini kok kenapa saya pikir gini, orang-orang mau nikah, rencana pernikahan, kayaknya mereka enjoy aja gitu ya. Tapi kenapa buat saya kayak mikul beban berat banget gitu. Ya akhirnya dari situlah saya bisa memutuskan, harusnya kan Tuhan memberikan aku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi waktu beban berat aku datang sama Tuhan, aku taruh, aku lepaskan. Sekarang pertanyaan saya ini, saudara sedang memikul beban apa yang hari ini terus dipikul, dijinjing ke sana kemari? Datang ke gereja dari rumah, seminggu kamu pikul beban, datang ke gereja, kamu letakkan sebentar karena kamu duduk, nanti kamu keluar dari ruangan ini, kamu ambil balik bebanmu. Akhirnya apa? Bebanmu akan kemana-mana kok gendong-gendong. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya mulai mengingat kembali dan saat ini saya mengingat, kok hidup saya sekarang lebih ringan ya. Hidup saya nggak punya keinginan macam-macam seperti zaman dahulu saya muda gitu ya. Zaman dahulu saya kepengen rumah tangga, saya pengen macam-macam. Tapi hari-hari ini saudaraku ya, hari-hari ini hidup saya mulai makin tidak punya banyak keinginan. Tapi makin ringan hidup saya dan makin sukacita saya dan saya makin muda. Nah. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ternyata benar saudaraku, untuk bisa fokus sama Tuhan, untuk bisa fokus mengerti rencana Tuhan, saudara harus menanggalkan ya beban-beban yang ada di bumi ini gitu loh. Contohnya ya, saya tuh ngerasain begini, saya ngerasain ikut Tuhan satu persatu. Apa yang saya kasihi,
apa yang saya ingini, apa yang saya cintai, satu persatu tuh dilepas. Jadi dari saya punya kalung emas pemberian orang yang saya sayangi. Bertahun-tahun saya simpen, akhirnya apa? Tuhan tunjukkan. Itu yang ada di leher kamu, itu menghambat kamu. Mau gak mau lepas. Ini Tuhan, saya serahin. Dari bukan harta, bukan cuma harta saya, tapi orang-orang yang saya cintai, yang saya mau, yang saya kepengin dia bersamaku gitu kan. Satu persatu itu yang kau anggap mahal, ya saudaraku, yang kau anggap mahal, yang kau pertahankan mati-matian, yang kau penginin sesuatu. Sampai saya tadi dengar ada ibu ini berdoa ya, ada dari ibu Batak ini berdoa untuk, karena keluarganya selalu tanya anak perempuannya sudah dapat pasangan belum gitu kan. Terus akhirnya si mamanya jawab, itu loh di banyak orang, semua itu orang cowok-cowok di gereja itu loh pacar dia katanya. Pacar anaknya gitu loh. Wah banyak sekali gitu kan, banyak sekali anaknya. Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus tolong Tuhan anakku pertemukan dia dengan jodohnya. Kalau perlu Tuhan saya minta yang Batak juga. Kalau tidak ada tolonglah Tuhan. Pertemukan dia dengan jodohnya. Jadi itu doa maksa atau doa ya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Waktu saya mulai ya sederhana, melepaskan hidupku dari kerumitan-kerumitan, dan saya menyadari hari ini kenapa saya mulai ringan sekali hidup saya, ternyata karena sesuatu hal yang saya cintai, sesuatu hal yang saya anggap mahal, satu persatu dicabut terakhir saudaraku ya. Terakhir itu kan tiket mau ke Thailand, hangus sampai hari ini. Saya kepengen ke sana, ya gitu. Tapi begitu saya harus melepaskan, rela lepasin gitu ya. Begitu saya lepasin, ringan hidup saya. Daripada engkau gandolin terus. Ya enggak? So apalagi saudara yang masih punya pacar, masih posisinya pacaran, engkau masih gandolin mati-matian, engkau berikan apa saja yang dia mau, terus lama-lama terlepas juga gitu kan. Kalau saudara enggak relakan, saudara akan berbeban berat loh. Saudara akan berbeban berat. Karena itu Yesus bilang kan, tadi saya ngomong, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bebanmu apa saat ini? Engkau punya beban pasangan hidup, enggak salah kamu boleh minta pasangan hidup. Engkau punya beban keluarga, anak-anak, majikan, pekerjaan, apapun beban itu yang Tuhan taruh di pundak kita. Kalau kita datang sama Tuhan, serahin. Jangan kau gandoli. Kamu lepas tapi pegang ekornya. Kamu serahin tapi kamu digandolin lagi. Kamu udah serahin datang ke ibadah ini nyerahin bebanmu. Kamu pulang kamu bawa balik lagi. Ingat-ingat lagi aku beban ini beban itu. Coba bayangin saudara, bisa ketawa kan? Ini saya lihat pada visualisasi saudara tajam sekali. Ya jadi begitu nyerahin saudaraku, begitu menyerahkan bebanmu kepada Tuhan, harusnya hidupmu makin ringan. Ya, kalau kamu punya beban bertimpuk-timpuk ya bertambah-tambah begitu. Lalu beban itu saudaraku, beban itu akan menghalangi kita untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi untuk kita bangkit dan menjadi terang, kita harus menjaga mata kita. Ya, mata kita itu harus tetap single atau tunggal atau fokus. Amin. Kemudian mata kita itu harus simple dan sederhana. Mata kita yang ketiga harus perfect atau sempurna. Sempurna dalam hal apa? Kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi manusia. Oke, kita lihat kesimpulan. Mata yang baik itu karena fokus pada satu tujuan. Mata yang baik karena kita sederhana, simple, tidak rumit, tidak neko-neko. Sampai saya kemarin waktu Mami ketemu gitu ya, ini kayak Novi ingat di rumahnya, Mami bilang gini,
Oh, dari kemarin, dari tahun lalu diingetin. Terus bilang, nah nafsi juga kan gitu. Tapi kan saya nggak neko-neko, Mam. Gitu kan ya. Tapi kan aku nggak neko-neko, Mam. Papi jawab, iya, dia ngomong, dia tahu sadar dulu gitu ya. Dia sadar dulu gitu. Karena iya saudaraku, karena kalau kita ini nggak neko-neko, hidup kita tuh nggak rumit kok. Nggak ribet kok. Kalau kamu nggak, keinginan kamu bisa selaraskan, kamu nggak akan ribet kok. Nggak akan rumit. Kamu bisa selaraskan dengan keuangan kamu, dengan kebutuhan kamu selaraskan, kamu gak akan ribet. Kamu akan rumit. Cuma masalahnya sekali, ya. Kok semua setuju ya? Iya, sebenarnya yang membuat ribet itu siapa sih? Keinginan kita. Keinginan kita selalu buat ribet, rumit. Nah saudaraku ya, akhirnya apa? Nanti begitu udah kelilit, coba penggunaan keuangan yang tidak seimbang. Akhirnya apa? Pinjam sana, pinjam situ, ya gali lubang, tutup lubang. Terus akhirnya apa? Kebelit, kelilit begitu ya. Mata yang baik karena kita sudah menjadi sempurna dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kasih yang sempurna itu mengasihi semua orang, saudara. Saya percaya semua kita sayang semua orang. Amin. Termasuk yang menyakiti kita. Termasuk yang gosipin kita. Amin. Ini kok aminnya meragukan sekali gitu ya. Kasih yang sempurna, kita harus mengasihi semua orang. Ya, artinya nggak pilih-pilih loh. Nggak pilih-pilih. Karena Yesus telah memberikan teladan, saudara ya. Mengasihi saudara dan saya ketika kita ini masih berdosa. Ya, ketika kita ini masih bersalah. Dia kasih kita. Sekarang Tuhan mau Anda dan saya, ya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yuk transferkan kasih itu kepada semua orang. Termasuk suamimu yang menyelingkuhi kamu. Ya, termasuk pelakor yang mengambil suamimu. Nih. Ngomong tuh gampang ya. Bener gak? Kak Nafsi tuh ngomong tuh gampang, Kak. Karena apa? Karena Nafsi kan gak ngalamin. Tuhan tahu kekuatan Kak Nafsi tidak seberapa. Ya, makanya gak dikasih karena Kak Nafsi gak kuat. Tapi kenapa Tuhan kasih kepada teman-teman ada ngalamin itu? Karena Tuhan lihat pasti bahwa kamu, saudara ini punya kekuatan yang lebih. Amin. Untuk menanggungnya. Jadi cayo gitu kan. Ya jadi terus bangkit, terus semangat. Cayo, kalau perlu kamu cayoin diri sendiri dong. Ya nanti pulang kalau lagi lemah-lemah. Cayo, sebut namamu. Cayo gitu. Nanti begitu-gitu kan nanti saudara. Praktek saudara ya. Ya sekarang ini kan kata kemarin MDPJ bilang kalau kata cayo itu dari bahasa Mandarin saudara ya. Yang artinya bangkit dan jadi terang. Jadi cayo itu kata menyemangati. Jadi kalau lagi dengar orang-orang lagi lemah-lemah gitu ya, kamu sebut aja cayo gitu ya. Kalau perlu pakai WA kan pakai ada emoticonnya kan, yang pakai gini kan, cayo gitu kan. Nah saudaraku ini itu menyemangati. Ya berikutnya ya. Kita tuh harus fokus pada satu tujuan supaya kita tidak menjadi orang Kristen rumit. Ya, orang yang banyak maunya sulit, orang yang dolak-dalik pelit, akhirnya kelilit. Ya jadi orang dolak-dalik tuh mulut bibirnya kok dolak-dalik cuma ngomong sana ngomong ke sini gitu ya. Dan itu benar-benar hidupnya makin kelilit-kelilit. Dan saya prihatin loh saudara, kalau ada kasus-kasus yang kelilit-kelilit utang seperti itu. Dan sampainya akhirnya apa? Karena dolak-dalik saya. Banyak mulutnya dolak-dalik ke sana kemari, pinjam sana, pinjam situ. Kenapa? Karena apa? Punya begitu banyak keinginan. Keinginan yang di luar kemampuannya. Padahal yuk, mari lihat. Yuk, saya tuh mau simple, saya mau hidup simple dan sederhana. Aku harus jaga mataku ya. Aku harus jaga mataku supaya mataku tetap bersih karena dari mata ini adalah pelita tubuhku. Bahkan ilmu psikolog bilang begini, kalau kamu mau tahu
karakter seseorang, kepribadian seseorang, yang pertama kamu lihat matanya. Karena dari gerak mata nih saudara, dari gerak mata ini ada banyak berbicara. Setuju gak? Jadi mata ini saudara untuk mengetahui bilang, saya baru baca kemarin karena muncul di halaman Google saya gitu ya. Saya terus baca untuk mengetahui ternyata mata itu adalah jendela jiwa. Dikatakan psikolog bilang kalau kamu mau tahu sifat asli seseorang, yang pertama itu dari mata. Dari mana datangnya cinta? Nah, jadi gitu kalau saudara harus menjaga mata. Kalau kamu mau dosa aja, kamu nonton deh yang macam-macam itu. Kamu akan ketarik untuk berbuat dosa loh. Tapi kalau tontonan kamu yang membangun, tontonan kamu yang menginspirasi, itu nanti waktu kamu dalam tekanan, kamu akan ingat. Apalagi kalau bacaanmu firman Tuhan. Memperkatakannya lalu firman Tuhan. Waktu kamu tekan gitu, tertekan gitu loh. Maksud saya tertekan. Tekan-tekanin. Oke. Jadi biarlah kita berkata tidak pada dosa, biarlah kita berjalan dalam kebenaran, biarlah kebenaran memerdekakan dan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih cantik dan indah di hadapan Tuhan. Jadi kalau tahun ini tahun bangkit dan jadi terang, saudara harus jaga hati. Bulan kemarin saya khotbah kalau bangkit dan jadi terang harus jadi teladan. Hari ini ternyata mata ini pelita tubuh kita yang harus kita jaga supaya apa? Kita fokus penglihatan kita, fokus ngikutin Tuhan. Setiap kita, saya nggak tahu pasti ya apa yang sekarang ini saudara sedang hadapi, godaan-godaan apa yang ada di bumi ini yang sering kali mengalihkan perhatian kita, mengalihkan pandangan kita, atau mungkin ada begitu banyak keinginan kedagingan kita yang kita nggak imbangi, nggak seimbang dengan kemampuan kita, sehingga membuat hidup kita rumit gitu, ribet sekali. Dan itu tadi akhirnya apa? Mata selinder punya ilmu 1000 bayangan. Itu Naruto. Ya cerita Naruto gitu. Dia punya, kalau untuk mengalahkan musuh kan, untuk mengalahkan musuh dia pakai ilmu 1000 bayangan. Sehingga dia gak akan pernah terkalahkan. Tetapi kadang-kadang kita karena ribet kayak hidup kita ribet kayak gitu, kita itu 1000 bayangan jadi 1000 alasan. Yang kita bisa pakai untuk lari daripada Tuhan, untuk tidak ke gereja, untuk tidak persekutuan, punya banyak alasan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saya berdoa ya siang hari ini kita semua belajar untuk bangkit dan menjadi terang. Jaga matamu, ya, jaga matamu tetap baik. Yang pertama tadi apa? H+ yang pertama. H+ yang pertama, tunggal. Ya. H+ yang kedua, sederhana. H+ yang ketiga, sempurna. Ingat ya. Ngomong dong, ingat ya gitu. Ingat apa? Jaga mata. Oke, saya minta musik.